Halo Gadgetiers, bagi kalian yang belum nonton review Samsung Galaxy S21 Ultra kami, linknya ada di kanan atas by the way. Gue mau kasih tahu sekali lagi bahwa gue cukup happy ya dengan handphone ini. Banyak plusnya dengan beberapa kekurangan yang minor. Tapi rasanya bukan gitu gadgets, kalau tidak melirik lebih jauh ke kembaran, namun beda jeroan. Samsung S21 Ultra dengan SoC Snapdragon 888. Dulu kami excited banget kalau megang versi Snapdragon dari flagship Samsung. Sekarang excitement itu nggak seheboh dulu. Pertama, karena sekarang udah banyak banget reviewer luar sana yang udah ngulas duluan. Dulu padahal kayaknya nggak seramai ini ya Exynos versus Snapdragon. Yang kedua, sepertinya perbedaan kedua model S21 Ultra ini nggak terlalu signifikan. Yuk, langsung aja kita buktikan. Pertama, kita mau tes performa dulu. Oh ya, buat kalian yang mungkin masih awam soal performa SoC dan pengen tahu lebih lanjut apa aja yang mempengaruhi kinerja SoC atau pengen tahu 3 smartphone Snapdragon 888 bertarung, klik cards di kanan atas ya. Seperti biasa untuk tes performa SoC ada beberapa sesi yang biasa kami lakukan. Pertama adalah tes Antutu berturut-turut di berbagai kondisi tanpa jeda. Kedua, tes 3D Mark Wildlife Stress Test. Ketiga, tes game Genshin Impact. Dan yang terakhir, tes ekspor video. Biar gampang, gue akan sebut Snapdragon dan Exynos saja ya. Di tes di dalam kulkas, Snapdragon mendapatkan skor 680 ribuan, sementara Exynos 640 ribuan. Ini adalah skor maksimal teoritis yang bisa didapatkan masing-masing handphone. Lanjut ke ruangan AC, Snapdragon masih mendapatkan 670 ribuan, sementara Exynos turun ke 627 ribuan. Tanpa jeda, dicoba di ruangan non-AC siang bolong di Bekasi, suhu ruangan sekitar 30 derajat Celcius. Snapdragon mendapatkan 649 ribuan, sementara Exynos lebih jauh turunnya ke 590 ribu. Masih di kondisi yang sama, tanpa jeda kami running Antutu sekali lagi. Kondisi internal yang memang sudah terlanjur panas digeber sekali lagi membuat Snapdragon kembali turun ke 513 ribuan, sementara Exynos turun ke 462 ribuan. Kesimpulan di sesi ini, raw power Snapdragon 888 lebih baik dan dua-duanya thermal throttling berbarengan. Perbedaannya 40-60 ribuan di setiap run benchmark. Device kami dinginkan sejenak lalu kembali jalankan 3D Mark Wildlife Stress Test pada ruangan non-AC. Tes yang berjalan 20 menit ini esensinya mencari berapa besar penurunan performa sebuah handphone ketika menjalankan sebuah game berat dalam durasi tersebut. Snapdragon mendapatkan angka stabilitas di 62,9% berbanding Exynos yang lebih tinggi di 69,1%. Snapdragon udah turun ke level performa equilibriumnya di 3389 pada loop ketiga, sedangkan Exynos turun ke 3675 pada loop keempat. Selama tes, surprisingly Snapdragon mencapai suhu maksimal di 46 derajat, lebih dingin dari Exynos yang sampai 48 derajat. Next, Genshin Impact. Seperti biasa kami idling selama beberapa menit di titik map yang sama dengan menggunakan dua akun berbeda agar kedua handphone berada dalam kondisi yang sudah hangat maupun panas. Kondisi ruangan ber-AC di set di 21 derajat Celcius. Setelah idling, temperature Snapdragon berada di 47-48 derajat Celcius untuk suhu eksternal dan 45 derajat Celcius untuk suhu internal. Exynos berada di sekitar 45 derajat Celcius untuk suhu eksternal dan 43-44 derajat Celcius untuk suhu internal. Waktu exploring, Snapdragon mendapatkan overall FPS yang lebih baik. Keduanya memang fluktuatif ya, tapi Snapdragon bisa bermain lebih stabil di 43-47 FPS, sementara Exynos lebih rendah dengan lowest FPS-nya di 38 dan highest di 45-an. Ini juga terlihat dari grafik Gamebench dengan median FPS 50 di Snapdragon dan 48 FPS di Exynos. Kesimpulan di sesi Genshin ini, Snapdragon masih unggul beberapa FPS, walaupun secara suhu memang lebih panas beberapa derajat. Terakhir, setelah device-nya diademin dikit, masih di ruangan AC by the way, kita coba edit video 5 menit dengan size source 4K di Adobe Premiere Rush. Diwarnain, dikasih slow motion dikit, lalu dikasih grafis sepanjang video. Lanjut, kita ekspor ke 1080p. Snapdragon butuh waktu 4 menit 42 detik, sementara Exynos selesai duluan di menit keempat dan detik ke-15. Ketika exporting, suhu di Snapdragon menyentuh angka 45,6 derajat, sementara Exynos di 42 derajat Celcius. Tanpa istirahat, masih dalam keadaan panas, kita coba lagi dengan aplikasi yang berbeda. In short, ekspor ke 4K sekedar untuk cek suhu aja. Wow, Snapdragon menyentuh 48 derajat Celcius, sementara Exynos anteng di 43-44 derajat Celcius. Gue sempat baca di komen-komen video sebelumnya, bang, kalau panas ya nggak usah digeber bang. Punya mobil bisa 200 km per jam kan nggak perlu selalu digas segitu. Oke. Sekarang kita lihat panas ketika dipakai normal ya, sebagai perbandingan. Ketika dipakai di ruangan AC menjalankan Maps bersamaan dengan kamera ngerekam video 4K, suhu di Snapdragon sampai 41, sedangkan di Exynos 39 derajat Celcius.
Next, konsumsi baterai. Gue sempet pakai dua-duanya secara adil bersamaan, heavy use. App-app yang digunakan juga sama. Navigation dengan map, streaming Netflix, idling di Genshin Impact, jepret-jepret banyak sekali foto, dan lain-lain. Di malam hari dengan jumlah screen on time yang sama, Snapdragon masih nyisa 26%, sementara Exynos 22%. Perbedaan 4% menurut kami nggak signifikan sama sekali ya. Ingat video Exynos 990 versus 865 Plus kita tahun lalu? Di situ SOT-nya bedanya bisa sampai 1 jam lebih. Terakhir nih, kamera. Soal kamera gue jelaskan aja ya sambil bercerita. Awal beli S21 Ultra resmi Exynos pastinya gue suka bingung. Dalam beberapa kali jepret hal yang sama, satu jepretan hasilnya bisa bagus banget, abis itu jepretan yang lainnya bisa jelek nggak karuan. Ketika gue jalan untuk hunting sampel foto, firmware Exynosnya adalah yang resmi OTA region Indonesia yang latest. Kode belakangnya UAC. Gue foto-foto di good light, indoor, ultra wide, banyak lah pokoknya. Hasilnya sebenarnya ada beberapa yang berbeda, tapi daripada gue bertele-tele jabarin masing-masing situasi siapa yang menang, gue mau kasih tahu satu hal dulu. Malamnya ketika gue pulang, gue baca ada firmware baru buat device Exynos region lain yang keluar di hari itu. Memang dasarnya gue flashaholic, langsunglah gue flash. By the way, don't try this at home kalau belum fasih flashing Android ya, ntar gue lagi disalahin. Abis update firmware, inkonsistensi yang tadi gue ceritain tadi bener-bener hilang. Foto ngasal aja sekarang hasilnya bisa bagus. Ini satu contoh foto lagi di waktu yang berbeda, tapi di ruangan dan kondisi lighting yang sama. Jauh banget kan? Bagusan setelah diupdate. Gue jadi punya conclusion begini, apapun yang kalian lihat di comparison kamera antara Snapdragon atau Exynos, relaxin aja. Masing-masing bakalan kena update dan bakalan ada improvement. Sekarang giliran Exynos kena update. Mungkin minggu depan Snapdragon yang dapet. Pasti ada yang nanya nih, Bang katanya video low light-nya bagusan di Snapdragon. Nih gue kasih lihat, di kondisi firmware sekarang Snapdragon lebih sharp ketika shoot video 4K 30 fps malam-malam. Tapi begitu kita turunin ke Full HD 30 fps, kebalikan. Artinya apa? Masalahnya di software. Sebelum masuk ke kesimpulan, gue izin cari nafkah dulu ya. Udah bukan rahasia lah ya, sekarang banyak vendor handphone yang mulai tidak menyertakan charger di dalam box atau paket pembelian. Salah satunya Samsung Galaxy S21 Ultra. Nah, untuk yang lagi nyari-nyari charger buat S21 Ultra kayak kami, boleh coba lirik Acmic CPD45. 45 itu artinya output maksimalnya 45 watt. FYI, S21 Ultra by default maksimalnya kan hanya bisa menerima 25 watt. Untuk tandem charger ini kami pilih kabel USB C-to-C dari Acmic juga, tipenya PDC200E. By the way, kedua produk ini ada garansi 18 bulan, syarat dan ketentuan berlaku. Pasti pada nanya, Bang itu tulisan super fast chargingnya keluar gak? Soalnya ada charger third party yang gak mendukung charging protokol USB PD PPS milik Samsung. Santai, kami udah coba dan keluar tulisannya. Artinya kita bisa menikmati full speed 25 watt yang diberikan Samsung di handphone ini. Dan dari hasil tes kami, ngecas dari mati sampai 50% kurang lebih perlu waktu 30 menitan. Sampai full sekitar 1 jaman. Gak cuma bisa dipakai ngecas S21 Ultra doang, bisa juga kalian gunakan di S20 Ultra, Note 20 Ultra, dan Tab S7 Plus yang mampu menerima power 45 watt atau super fast charging 2.0. Mantap. Terus device lain yang charging protokolnya sama juga bisa. Menarik kan? Langsung aja serbu link pembelian di deskripsi. Oke, jadi itu adalah comparison antara Snapdragon versus Exynos edisi S21 Ultra. Kesimpulannya pendek aja, kami cukup kaget ya ketika mendadak banyak sekali reviewer luar yang jadi tertarik mengulas S21 Ultra Snapdragon versus Exynos. Karena sejujurnya kondisi sekarang udah nggak seseru dulu. Dulu tuh seru karena kocak, bedanya jomplang banget. Mulai dari performa, baterai, kamera, heat, dan lain-lain. Tapi sekarang ya nggak segitunya. Betul, Snapdragon 888 lebih unggul soal maximum performance. Tapi toh dua-duanya sama-sama turun ketika digeber. Ketika dipakai normal seharian, gue nggak merasa ada perbedaan yang
penting dengan Snapdragon, jauh banget sama kondisi Exynos sebelum-sebelumnya. Ya kalau sengaja dicari-cari dan mungkin karena terlalu excited karena baru ke scene perbandingan dua SoC ini, ya pasti bakal ketemu. All in all, kalau kalian punya niat membeli S21 Ultra resmi di Indonesia atau malah udah punya, nggak perlu terlalu worried kalian mendapatkan versi low-nya. As always, kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like, share, and subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya soal Exynos versus Snapdragon di S21 Ultra, boleh drop komen di bawah dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys!